Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat berkebun channel. Jadi hari ini kita kembali lagi ke kebun, ke sawah. Hari ini acara kita membahas tentang cara menanam pisang dari bonggol yang baik dan benar, mulai awal sampai akhir, dan yang pasti sangat minim terserang penyakit. Tentu juga pertumbuhannya juga bagus. Jadi kita simak bersama, kita belajar bersama pagi ini bagaimana cara menanam pisang yang baik dan benar dari benih bonggol pisang atau anakan, supaya nantinya tidak gampang terserang penyakit dan pertumbuhannya pun juga bagus. Jadi sobat, sekiranya hal yang utama itu kita menentukan lokasi di mana kita akan menanam pisang tersebut. Kita cari lokasi yang sekiranya tuntas air, tidak tergenang air. Jadi ketika musim hujan seperti ini aman, kita menanam pisang itu aman, terlebih yang dari bonggol. Jadi kebetulan ini tempat saya ini sudah saya lempak irigasinya, jadi insya Allah aman kita tanami di tengah-tengah sini. Dan untuk alatnya kita memakai cangkul, sabit atau arit ini. Dan untuk pendukungnya ini, jadi untuk pengkondisian tanah, jangan sampai lupa, ini penting ini, apalagi musim hujan. Ini bubuk kapur dolomit. Jadi untuk pengkondisian tanah kita pakai dolomit. Kira-kira kalau dolomit ini 3 genggaman lah nanti kita taburkan dalam satu lubang. Nah ini yang kedua, ini pupuk, kelihatan apa tidak, pupuk organik. Pupuk organik dari serintil wedhus atau kotoran kambing yang sudah digiling. Jadi ini kebetulan saya beli di teman saya, bukan serintil atau bukan kotoran kambing yang masih basah di kandang, itu bukan, ini sudah dikeringkan, difermentasi. Jadi kita cari aman, kalau yang langsung dari kandang itu saya rasa kurang bagus. Jadi kita pakai ini saja. Kira-kira satu lubang itu kita pakai separuhnya, ini separuh apa nih, separuh timba yang ukuran 5 liter. Jadi sesuai selera saja lah. Jadi tujuannya pupuk ini nanti sebagai pupuk dasar pada tanaman yang baru kita tanam ini, sebagai pupuk dasar. Nanti selama 1 bulan atau sampai tunas daun keluar, itu kita hindari pupuk kimia dulu. Jadi ini sudah cukup, pupuk dasar ini sudah cukup. Ketika akar sudah mulai tumbuh, akarnya sudah makan ini, selama 1 bulan tanpa pupuk kimia pun nggak masalah. Jadi yang pertama kita buat lubang tanam dulu.
Jadi ini lubang yang barusan kita buat. Setelah itu kita kasih pupuk dolomit ini. Diratakan di lubang, di dalam lubang. Termasuk yang ini, apa itu? Tanah yang habis digali itu, yang atas juga ditaburi. Ini pengkondisian tanahnya seperti ini. Jadi setelah kita taburin dolomit ini, tidak langsung kita tanam, kita biarkan dulu 1 minggu, baru nanti setelah 1 minggu kita bisa mulai menanam. Kalau dirasa cukup sudah. Jadi nanti tampilannya seperti ini. Setelah selesai, kita langsung taburi yang ini, yang kotoran kambing tadi, pupuk organik, diratakan juga. Maaf bukannya retok ngos-ngosan nih nafasnya, lama nggak olahraga soalnya. Nah ini pupuk dasar nih. Lebih banyak juga lebih baik karena tidak terlalu beresiko kalau yang gilingan ini. Tapi kalau kita pakai yang serintil yang dari kandang itu cukup bahaya juga kalau terlalu banyak, karena nanti akan bisa menimbulkan apa itu kalau kebanyakan, semacam ulat. Kalau bahasa Jawa, kalau di sini namanya embuk, ulat embuk itu loh, kayak di bekas-bekas potongan kelapa itu, yang embuk putih segini-gini itu, segini-gini sejempol-jempolan itu. Jadi itu resiko, nanti juga bisa makan akar kalau terlalu banyak. Jadi lubang ini kita biarkan selama 1 minggu dulu, baru kita nanti siap menanam. Dan yang penting juga setelah ini kita akan coba memilih bibit, cara memilih bibit yang baik untuk ditanam. Jadi kita langkah selanjutnya memilih bibit, memilih calon bibit yang akan ditanam. Jadi sebenarnya ada 2. Cuman di sini saya yang satu yang nggak ada contohnya. Ada 2 macam anakan. Jadi yang ini jenis anakan daun lancip. Jadi ini yang bagus. Usahakan nyari batang yang sehat dan gemuk, daunnya lancip. Jadi ada satunya itu daun lebar. Jadi segini aja sudah lebar gitu. Itu biasanya kita namakan anakan yang sudah daun bendera itu. Jadi itu kurang bagus. Kita pilih yang anakan yang lancip, yang daun lancip, yang batangnya lumayan gede. Nggak usah terlalu tinggi-tinggi kayak ini, nggak usah. Yang kita cari tanaman yang kecil-kecil ini aja. Calon ditanam yang kecil-kecil ini nanti saya rasa cukup bagus pertumbuhannya kalau sudah ditanam. Ini juga pemilihan bibit ini perlu diperhatikan. Jadi jangan sampai sobat-sobat salah atau kurang tepat dalam memilih. Jadi kalau ini saran saya memang ini yang daun lancip ini, kecil daun lancip, bukan yang daun lebar. Jadi masih kecil sudah lebar nyeprok-nyeprok itu daunnya, usahakan jangan yang itu. Kita pakai yang ini aja, yang daun lancip. Oh ya, yang terpenting jangan lupa, karena ini kan punya saya ini indukan yang baru berbuah pertama. Jadi untuk menghindari resiko, ketika sebenarnya kalau orang dulu bilang itu enggak boleh sebelum
berbuah dulu, diambil anaknya. Cuman saya ini kan sedikit pembangkang, jadi ini tidak masalah bagi saya. Jadi perlakuannya kita tidak apa-apa ngambil anakan apa itu namanya dari indukan yang baru pertama buah. Kita ambil, saya rasa tidak masalah. Nanti pertumbuhannya juga bagus juga. Cuman untuk indukannya memang resiko, ada resiko. Jadi ketika ini akar didongkel, akar nanti kita dongkel, otomatis akar dari indukan itu juga berkurang. Jadi penopang akarnya itu berkurang. Ya, akar dari indukannya. Nah, nanti ketika indukan ini berbuah, otomatis bebannya kan berat. Jadi akar ini kurang kuat, resikonya ambruk. Jadi alasan kalau ini tidak boleh diambil itu mungkin karena takut indukannya ketika berbuah akan ambruk karena kurangnya akar yang sudah kita ambil dari anakannya yang satu ini. Untuk mengatasi itu, jadi solusinya gini, ketika ini nanti diambil, anaknya ini nanti diambil, kita langsung memberi pupuk yang memang biasanya saya pakai itu pupuk NPK. Jadi kita ambil langsung kita taburi NPK 1 genggam saja, insya Allah sudah cukup. Nanti resiko ke indukan juga sangat berkurang, jadi cukup bagus juga. Jadi jangan lupa setelah kita ambil, kita taburi pupuk NPK 1 genggam saja, insya Allah itu sudah aman kembali. Jadi begitu untuk pemilihan bibitnya, kita dongkel, kita taburi lagi. Setelah itu siap kita pindah ke lubang tanam. Jadi nanti lubang tanam itu setelah 1 minggu ini baru siap kita pindah. Kita dongkel nanti setelah 1 minggu ya. Jadi gini sobat, ini lubang sudah saya siapkan 1 minggu. Jadi kita nanti sudah bisa mulai nanam di sini. Jadi ini lokasinya. Kebetulan habis hujan jadi ada airnya sedikit. Oh iya, tadi saya lupa menjelaskan untuk kedalaman lubang, diameter atau kedalaman juga. Diameternya ini kira-kira 40 meter persegi. Jadi lebarnya ini 40 meter persegi. Untuk kedalamannya karena akhir-akhir ini musim hujan atau sering turun hujan, jadi saya tidak terlalu dalam nih. Kira-kira 20 cm dari atas. Jadi kita usahakan ketika hujan terlalu lebat, jadi tujuannya itu nanti bibit tidak busuk akar. Beda lagi kalau nanti musim kemarau nanamnya, mungkin bisa ditambahin menjadi kedalaman 40 cm. Jadi ini kemarin yang ini yang sudah dewasa ini dulu nanamnya pas kemarau, jadi diameter lubangnya itu 40 cm persegi sama kedalamannya juga 40, supaya kalau terjadi panas kering di dalam tetap dingin. Jadi pengkondisiannya seperti itu. Tapi karena akhir-akhir ini sering terjadi hujan, maka ini tadi lubang ini kita cangkul nggak terlalu dalam. Nah jadi bibitnya bisa nggak terlalu kena air yang bawah. Ini tadi barusan saya siapkan bibitnya, jadi bibit sudah saya dongkel. Selanjutnya kita siapkan alat alat pendukung pengkondisian bibit yang akan ditanam. Jadi bibit ini tidak langsung kita tanam, kita siapkan dulu 2 ember. Ini 1 2 ember. Yang pertama ini nanti kita kasih ini tadi deplokan atau blender, kita bawang merah kita blender atau kita tumbuk. Jadi ditaruh di ember pertama, kita taruh saja sini.
Nah, jadi mengapa kita pakai ember? Mengapa kita pakai bawang merah? Itu tujuannya untuk kita nanti ini bonggol ini dimasukkan yang pertama ke bawang merah, ke bak yang berisi bawang merah tadi. Tujuannya akar-akar ini, akar yang baru saja kita cabut ini terangsang. Jadi fungsinya bawang merah itu tadi merangsang akar-akar supaya cepat pertumbuhannya. Jadi mengapa kita pakai ini, larutan air campur bawang merah ini? Karena mengingat sifat bawang merah sendiri kan fungsinya bisa sebagai perangsang tanaman, jadi perangsang akar. Jadi ini akar-akar yang baru kita cabut ini tujuannya kita nanti ketika kita celup atau kita rendam di bak yang pertama ini, nanti tujuannya biar cepat terangsang pertumbuhannya ini. Cepat terangsang pertumbuhan, jadi segera banyak tumbuh akar baru. Terus yang kedua, ember kedua ini kita pakai insek. Kebetulan ini pakai bulldog insek dan fungisida. Ini kemarin funginya fungi karbio yang bubuk, karena punyanya hanya itu. Tidak apa-apa, macam-macam fungi atau insek apapun tidak masalah, yang penting kita pakai itu. Nanti kita larutkan di situ juga di bak kedua. Jadi kita pakai ini satu timba ini kira-kira setengah tutup saja sudah terlalu cukup. Satu setengah tutup. Yang ini 1 sendok makan juga sudah cukup. Jadi insek dan fungi ini nanti tujuannya juga membunuh bakteri-bakteri atau serangga-serangga yang kemungkinan terdapat di bonggol pisang, bibit pisang ini. Jadi tujuannya mematikan virus-virus yang ada di bonggol ini. Jadi setelah kita rendam di larutan pertama, di bak pertama berambang ini, kira-kira 10 menit, kemudian kita pindah ke larutan insek dan fungi sekitar 10 menit juga, baru nanti kita tanam. Setelah itu ini juga ada ini. Ini biasanya kalau orang-orang ada yang pakai insek furadan atau apa. Kebetulan ini saya pakai yang ini. Yang penting insek aja, insek tabur, nanti buat finishing. Jadi setelah tertanam nanti ini ditaburkan di keliling tanah di samping-samping bibit yang sudah tertanam itu. Jadi ini insek yang tabur ini nanti finishingnya, bukan saat ini. Ini kita pengkondisian bibit yang pertama, kita celup atau kita rendam di larutan air berambang atau bawang merah. Jadi kita tunggu selama 10 menitan kira-kira, baru kita pindah ke ini yang fungi sama insek tadi. Setelah itu sini pindah sini. Jadi sudah 10 menitan kita akan pindah ke larutan insek dan funginya. Jadi usahakan semuanya tercelup atau terendam. Ini bisa sama disiram-siram gini mulai sampai atas. Jadi seperti itu. Kita tunggu 10 menit dari perendaman insek ini, baru kita bisa tanam. Memang cenderung ribet kalau dari bonggol, bibit dari bonggol,
karena terlalu mudah juga terserang penyakit. Bibit dari bonggol itu rentan penyakit, jadi kita memang harus ekstra dalam pemilihan maupun pengkondisian bibit. Tapi insya Allah nanti kalau sudah tumbuh, sobat-sobat tidak kecewa, karena dipastikan hampir 90% metode dengan cara menanam ini terbukti ampuh untuk hal mencegah timbulnya penyakit. Selanjutnya kita siapkan ini lubangnya tanam sebelum kita nanti menanam itu bibitnya. Jadi untuk dasaran ini kita usahakan jangan langsung, jadi bibit ini nanti jangan sampai langsung tertanam di situ. Ini kemarin kan sudah ada pupuk dolomit dan juga pupuk organik. Jadi mengapa tidak boleh langsung menyentuh tanah yang dasar itu? Tujuannya itu bibit akarnya masih labil, jadi kalau terkena langsung pupuk, takutnya pupuk dolomit dan pupuknya itu ada yang masih belum terurai dengan sempurna di tanah, takutnya malah menjadi kurang baik di bibit. Jadi untuk solusinya kita ambil tanah yang baru, ini kita ratakan di dasarnya, di dasar sebagai penopang bibit. Nih. Nah, jadi kondisinya posisi bibit nanti di sini, di atas ini, baru kita taruh ke sini, baru kita uruk tanah-tanah sebelahnya. Setelah dirasa cukup, bibit kita angkat, kita taruh di lubang dengan dasaran yang tanah biasa tadi. Jadi begini, ini bibit ini nanti bisa kita rekayasa ke arah mana ontong atau jantung pisang itu nanti berbuah. Nah, jadi kuncinya pada saat penanaman. Pada saat penanaman ini, bibit dongkelan akan ada dua sisi. Jadi sisi yang sini ini tadi tidak ikut induk, dia mandiri akarnya. Nah, yang bekas ini bekas induk, bekas saya potong tadi, kelihatan kan? Nah, ini ketika sobat-sobat ingin menanam misalnya ke arah kiri, nanti jantungnya akan tumbuh ke arah kiri, maka maka yang pecokan dari induk itu, yang putusan dari induk itu ada di kanan. Jadi kalau pengen buahnya ke kiri, potongan dari induknya ada di sebelah kanan. Begitu sebaliknya, kalau pengen ke kanan, buahnya nanti ke kanan arahnya, kita ini dibalik. Nah, begini, sesuai selera masing-masing, jadi nanti bisa rapi seragam. Jadi ini kemarin rapi, semuanya menghadap ke kiri, saya ini. Nah, rata-rata hampir 90%-an semuanya menghadap ke kiri. Ini ya kan. Jadi pengkondisian awal untuk supaya jantungnya sesuai arahan kita, sesuai keinginan kita. Jadi pengkondisiannya mulai awal ini sudah harus ditata penempatannya. Jadi kalau mau jantungnya ke kiri, pencasannya atau potongannya dari indukan itu yang ada di kanan. Kalau mau arahnya di kanan, potongan dari indukan itu ke kiri. Jadi seperti itu. Jadi setelah itu kita uruk
sudah mulai tanam. Selesai. Nah, terakhir kita pakai ini, kita taburkan insek taburnya. Tidak usah terlalu banyak, secukupnya saja di sekitar sini. Jadi ini tujuannya untuk menghindarkan hama-hama datang. Jadi ini sobat, ini kita sudah selesai. Hasilnya seperti ini, proses penanaman pisang dari anakan bonggol dari awal sampai akhir. Jadi mulai pengkondisian tanah, pemilihan bibit, pembuatan lubang, pengolahan bibit sebelum ditanam. Jadi tadi sudah dijabarkan, sampai terakhir kita naburi insek bubuk itu juga sudah. Tapi itu semua hanya usaha. Yang terpenting setelah ini kita berdoa supaya bibit ini bisa hidup, bisa berkembang baik, anti penyakit dari awal tanam sampai panen, begitu pula seterusnya. Jadi semua itu tidak lepas dari semua itu tidak lepas dari doa juga. Alhamdulillah, saya rasa cukup pembahasan kita mengenai cara menanam pisang atau anakan pisang dari bonggol, bukan dari kultur jaringan. Jadi sudah selesai, alhamdulillah sudah selesai. Bagi sobat-sobat atau teman-teman berkebun channel, jangan lupa mohon dukungannya supaya channel ini bisa berkembang dengan like, share, komen, subscribe ke channel ini. Jadi mudah-mudahan sobat semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, sehat dan sukses selalu, sejahtera. Saya akhiri, cukup sampai sekian pembahasan saat ini. Kita bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera.